Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik selalu ya. Pada video ini, saya akan membahas mengenai apa itu kanker payudara, cara pencegahan, dan alternatif pengobatannya dengan menggunakan kunyit putih. Penasaran bagaimana kunyit putih bisa membantu mencegah dan mengobati kanker payudara? Yuk disimak video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh di-like dan subscribe dulu yuk channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan. Di sini ada nggak ya yang belum pernah mendengar mengenai kanker payudara? Kayaknya sih nggak mungkin ya, karena hal ini udah bukan lagi merupakan hal yang asing bagi kita. Kanker payudara ini merupakan jenis kanker yang paling banyak terjadi di antara kanker-kanker lainnya, khususnya pada wanita. Berdasarkan data dari WHO sendiri, terdapat sekitar 2,1 juta wanita yang terserang kanker payudara di setiap tahunnya. Kanker payudara ini juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah kanker leher rahim atau kanker serviks dan diantara jenis kanker lainnya. Di Indonesia, pada tahun 2013, Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar mencatat ada sekitar 61.682 wanita yang terserang kanker payudara. Prevalensinya pun dicatat sebanyak 12 per 100.000 orang. Tandanya, dari 100.000 orang, 12 diantaranya menderita kanker payudara. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat di setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2018, WHO mencatat bahwa ada jumlah kematian sebanyak 627.000 jiwa yang dikarenakan kanker payudara. Waduh, serem banget ya. Sebenarnya apa sih kanker payudara ini? Kanker payudara merupakan sebuah penyakit yang muncul karena adanya pertumbuhan yang tidak normal atau abnormal dari sel-sel yang berada di payudara. Sel-sel yang tidak normal atau abnormal ini terus membelah dan tumbuh secara tidak terkontrol hingga sel-sel tersebut berubah menjadi sel-sel yang ganas atau kita sebut juga sebagai sel kanker yang pada akhirnya dapat menimbulkan benjolan atau massa di jaringan payudara. Apa sih faktor risiko dari kanker payudara? Kanker payudara umumnya dialami oleh wanita yang berusia di atas 50 tahun. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kanker payudara juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor risiko, seperti adanya riwayat penyakit dari keluarga atau bawaan genetik, riwayat penyakit pada payudara sebelumnya, seperti adanya fibroadenoma meme atau tumor jinak, DCIS atau ductal karsinoma yang merupakan adanya sel abnormal yang muncul pada saluran susu di payudara, LCIS atau lobular karsinoma yang merupakan sel yang mirip seperti sel kanker yang ada pada kelenjar susu payudara, adanya densitas atau kepadatan yang tinggi pada saat mamografi, adanya riwayat menstruasi dini atau kurang dari 12 tahun, menopause yang terlambat atau di atas usia 55 tahun, riwayat reproduksi yaitu contohnya sebelumnya tidak memiliki anak atau tidak pernah menyusui, kelainan hormonal, obesitas, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan juga faktor lingkungan. Apa aja sih gejala dan tanda-tanda dari kanker payudara? Pada stadium awal, kanker payudara tidak terlalu menunjukkan adanya suatu gejala. Kanker payudara diawali dengan adanya tumor atau benjolan pada payudara. Tumor ini biasanya bersifat jinak, disebut juga sebagai fibroadenoma meme. Namun, tumor jinak ini berpotensi berubah menjadi tumor yang ganas atau kita sebut juga sebagai kanker apabila tidak ditangani secara cepat. Tumor jinak ini awalnya bisa berupa benjolan yang kecil, namun lama-lama dapat berkembang menjadi benjolan yang besar dan bersifat ganas dan menimbulkan kanker payudara. Umumnya, penderita kanker payudara ini baru memeriksakan kondisinya ketika kanker payudara itu sudah memasuki stadium lanjut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai adanya benjolan atau risiko dari kanker payudara. Nah, apa aja sih tanda-tanda dan gejala dari kanker payudara ini? Yang pertama, adanya benjolan atau pengerasan pada area payudara yang terasa berbeda daripada jaringan di sekitarnya. Yang kedua, terdapat perubahan tekstur pada kulit payudara, biasanya menyerupai kulit jeruk dan disertai dengan kemerahan. Yang ketiga, adanya nyeri dan pembekakan pada payudara atau daerah di sekitar payudara. Yang keempat, adanya perubahan bentuk dan ukuran dari payudara, seperti adanya cekungan pada payudara yang berbeda daripada payudara yang lainnya. Yang kelima, puting payudara tertarik masuk ke dalam atau kita sebut juga sebagai inverted nipple. Yang keenam, terdapat benjolan di area bawah ketiak. Dan yang ketujuh,
keluarnya cairan, bening, atau darah dari puting payudara. Pada stadium lanjut, jika tidak ditangani, maka sel kanker payudara ini dapat mematikan sel normal yang ada pada tempat bertumbuhnya dan menyebar ke jaringan yang lain melalui kelenjar getah bening. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Yang pertama, kita dapat berolahraga secara teratur. Yang kedua, kita dapat mengelola stres yang baik. Yang ketiga, kita dapat mengolah asupan gizi kita agar menjadi seimbang dengan memperbanyak sayur, makan makanan yang bergizi, dan menjauhi makanan-makanan cepat saji atau minuman-minuman yang berperisa. Kita juga dapat mencegahnya dengan istirahat yang cukup, menjauhi rokok dan minuman-minuman yang beralkohol. Lalu, jika pada wanita yang telah memiliki anak, dapat mencegahnya dengan menyusui anak hingga berusia 2 tahun. Dan cara yang terakhir ini merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi dini adanya penyakit kanker payudara pada diri kita, yaitu dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Pada kebanyakan kasus, kanker payudara ini umumnya baru ditemukan setelah berada pada stadium lanjut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai penyakit yang berpotensi menjadi kanker payudara. Keterlambatan dari pemeriksaan ini menyebabkan proses pengobatan menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, sadari atau periksa payudara sendiri dapat dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah secara dini terjadinya kanker payudara. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Cara melakukan sadari. 1. Berdirilah di depan cermin dengan kedua tangan di sisi tubuh. Kemudian perhatikan apakah ada perubahan baik bentuk atau warna dari payudara. Perhatikanlah perubahan yang muncul, seperti apakah ada suatu benjolan, perubahan bentuk pada suatu sisi, atau perubahan pada kulit payudara. 2. Angkatlah kedua tangan di belakang kepala. Kemudian perhatikan kembali kedua payudara. Selanjutnya, letakkan tangan di pinggang agar otot dada berkontraksi, dan bungkukanlah badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung dengan seimbang. Kemudian, tekanlah dengan lembut masing-masing puting untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. 3. Rabalah payudara dengan gerakan memutar searah jarum jam dan sebaliknya, dari area luar hingga ke puting dan juga sebaliknya. Jika pemeriksaan dilakukan dengan berbaring, maka letakkanlah bantal pada bawah sisi payudara yang akan diperiksa. Yang keempat, angkatlah lengan kiri di bawah kepala dan gunakan jari tangan untuk menekan payudara kiri. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam dan sebaliknya. Yang kelima, rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan pada kulit area payudara. 5. Pastikan pemeriksaan dilakukan hingga ke area bawah. Berikutnya, angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan yang sama seperti langkah sebelumnya. Yang keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Pada bulan-bulan berikutnya, perhatikan kembali apakah terdapat perubahan ukuran ataupun bentuk pada benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 7. Perhatikan apakah ada cairan atau darah atau nanah yang keluar pada saat ibu tidak menyusui. Jika ada, maka harus segera diperiksakan kepada petugas kesehatan. 8. Gunakan teknik yang sama pada setiap bulan untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Nah, sekarang kita udah tahu kan ya apa itu kanker payudara, bagaimana pencegahan dan pendeteksian dininya. Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai pengobatan alternatif kanker payudara. Di sini yang akan saya bahas adalah pengobatan alternatif dengan menggunakan kunyit putih. Gimana ya caranya kunyit putih kok bisa mengobati kanker payudara? Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu kunyit putih? Iya, kunyit putih atau yang nama lainnya disebut juga sebagai Curcuma zedoaria merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki beribu manfaat. Salah satunya dalam pencegahan dan pengobatan kanker. Meskipun jenis tanaman ini lebih jarang ditemui daripada kunyit kuning, tapi khasiat yang dimiliki oleh tanaman ini benar-benar nggak main-main loh. Mulai dari akar, batang, rimpang, hingga daunnya, semua dapat digunakan untuk pengobatan.
Berbagai manfaat yang telah diketahui ada pada kunyit putih, diantaranya bisa menjadi obat antibakteri atau anti jamur, anti radang atau anti inflamasi, antioksidan, obat tukak lambung, dan yang akan kita bahas ini adalah manfaatnya sebagai obat anti kanker. Kunyit putih memiliki sifat anti-neoplastik atau dapat merusak ribosom atau pertumbuhan dari sel kanker. Pada kunyit putih terdapat beberapa kandungan seperti kurkuminoid, saponin, dan flavonoid yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan DNA pada gen, yang apabila gen tersebut rusak, maka akan berpotensi untuk menjadi sel kanker. Jadi kunyit putih itu bentuknya seperti ini ya. Nih, bagian yang kita pakai itu adalah yang rimpangnya, yang bulat-bulat seperti ini. Cara membuatnya itu yang pertama, kita cuci dulu terlebih dahulu, lalu bisa kita ambil sekitar 3 atau 4 butir. Kemudian cara membuatnya itu kita bisa mengiris tipis-tipis lalu langsung direbus dan airnya diminum, atau bisa kita cuci, kita parut, lalu kita campur dengan air rebusan hingga sari-sarinya itulah yang kita minum. Untuk membuatnya, pertama kita siapkan rimpang dari kunyit putih yang akan kita gunakan. Ini saya menggunakan 4 rimpang. Kemudian kita bisa mengupas kulit dari rimpang putih ini terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa memarutnya dengan parutan kelapa. Ditaruh di mangkok seperti ini ya. Ya, jika sudah diparut, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sudah halus ya, memang lengket seperti ini. Sebelum membuat itu, pastikan tangan kalian sudah bersih ya. Langkah berikutnya adalah merebus air hingga mendidih. Kemudian, air yang mendidih dicampurkan kepada kunyit putih yang sudah kita parut tadi. Jika sudah merebus air, kemudian tuangkan air ke dalam parutan dari kunyit putih yang tadi kita parut. Tuangkan sebanyak kurang lebih 100 ml atau 1 gelas. Hati-hati dalam menuangkannya ya. Jika sudah dituang seperti ini, kemudian kita aduk-aduk agar tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur dengan rata, ambil saringan dan gelas. Tuangkan larutan tadi ke dalam gelas. Warna dari larutannya akan menjadi seperti ini. Rasa dari larutan kunyit putih memang sedikit tidak enak. Namun kita bisa mengakalinya dengan menambahkan madu ke dalam larutan kunyit putih ini. Tuangkan sebanyak kurang lebih 1 sendok madu ke dalam larutan kunyit putih tadi. Lalu kita aduk rata. Jika sudah teraduk rata, larutan siap diminum. Larutan kunyit putih ini dapat diminum sehari sekali setiap hari. Dari berbagai hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa kunyit putih terbukti efektif dalam membantu mengecilkan benjolan yang ada pada payudara, membantu proses penyembuhan, dan membantu mencegah adanya benjolan penyebab kanker. Sekian video dari saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, berikan komen, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih.